dikejar oleh mahasiswa dua, dia kuliah lagi apa? Izin Pak, kalau saya pribadi ya Pak, Hmm, kalau saya pribadi memang saya sudah menginginkan untuk sekolah lagi di S2 di tahun kemarin. hmm, Cuman memang, waktu saya untuk meraih S2 tersebut memang ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dahulu. Memang saya udah lama memang pengen S2 karena saya berpikir, kalau saya mentok di S1, wawasan saya, ilmu saya nggak nambah gitu, kalau saya pribadi ya Pak. hmm, Jadi bagaimanapun caranya gitu, saya ingin tahu S2 itu seperti apa sih, pembelajarannya seperti apa sih, apa yang saya dapat selama S2 ini gitu. Dan saya yakin, tahun ini makanya saya bilang, saya nekat tahun ini saya kuliah, karena memang di rumah saya sendiri, suami saya juga lagi mengulang lagi S1 karena dulunya dia D3, jadi dia hmm. mengulang S1, untuk jurusan hukum, terus anak saya yang nomor satu juga sedang sidang skripsi, lagi skripsi malah. Yang nomor 2 itu baru masuk kuliah gitu dan kebetulan baru masuk lulus kuliah, alhamdulillah kemarin di UI juga diterima di ilmu perpustakaan. Makanya Hmm. saya bilang, "Saya harus nekat nih, tahun ini saya harus, capai S2." Jadi kita di sini berlomba-lomba ingin tahu bagaimana kuliah masing-masing gitu, wawasannya seperti apa, kamu belajar apa, jadi kalau misalkan kita duduk bareng tuh, "Kamu dapatnya apa sih tadi belajarnya?" Kayak gitu. Jadi saling sharing gitu loh, Pak. Kalau di Hmm. keluarga saya ya, Pak, di saya Iya, dan anak-anak luar dan biasa, suami. luar biasa, luar biasa. Ini keluarga pembelajar namanya ya. Nah, cerita Ibu tadi tentang kuliah S2 itu, Bu. Cerita Ibu tadi itu belum mewakili tentang kebermaknaan. Jadi ada pertanyaan what for? Untuk apa gitu. Nah, ketika kita ngomong untuk apa, ya untuk apa saya kuliah, itu ngomong soal makna yang akan didapat ketika kita S2 gitu. Itu yang belum muncul itu tadi. Nah, mungkin bagi sebagian teman yaitu tadi menggugurkan kewajiban, sebagian yang lain ya apa ya supaya keren misalnya itu yang formalitas misalnya ada macam-macam lah. Tapi yang esensial dari kita kuliah S2 itu apa sih gitu kan? Bukannya nomor satu ini, nomor satu agar kualitas diri kita menjadi lebih baik. Satu. Yang kedua, agar kontribusi kita terhadap kehidupan ini lebih besar. Setahu saya itu tujuan orang menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setahu saya itu. Dulu pada saat saya S1, saya dulu S1 udah tukang ngamen. Karena saya banyak nulis di koran, jadi zaman itu saya populer. Saya sudah banyak ngamen di tempat-tempat tertentu gitu. Waktu itu kalau saya menjadi pembicara itu dapatlah sekitar 2 juta sampai 2,5 juta gitu dulu. Waktu itu. Nah, begitu S2 itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Ya segitu aja gitu. Begitu doktor, tanpa saya minta itu tiba-tiba naik. Jadi orang itu ternyata menghargai doktor. Semula 2,5 juta itu mungkin malu lah gitu. Jadi 5 juta. Gitu. Itu eh, rekognisi atau apresiasi dari masyarakat yang memberikan kebermaknaan itu tadi. Mungkin setelah saya doktor gitu ya, ucapan saya ini mungkin lebih berbobot dibandingkan dulu. Nah, bobot itulah yang mungkin kemudian berimpact kepada nilai nominal saya terima. Walaupun itu tidak saya minta, enggak. Enggak, kan misalnya saya diminta karena saya anak yatim tapi saya doktor gitu kan. Saya diminta ngomong ngasih apa namanya? Semacam apa ya, tausiah secara keilmuan begitu di Yayasan Yatim Piatu gitu kan. Kan saya tidak mungkin minta bayaran di sana kan. Berdosa lah gitu kan. Saya menurut saya itu tidak nggak banget lah gitu. Ya ternyata hidup itu ketika saya ngomong di situ saya free gitu kan, nggak dapat duit. Ternyata begitu saya diundang di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Cukai, oh ternyata di sana honornya besar gitu kan. Hidup itu ternyata begitu.
ada waktunya kita berbagi, free, murni untuk berbakti kepada kehidupan gitu. Di sisi lain, oh ini pada saatnya kita berlaku profesional. Kita melakukan sesuatu lalu dibayar. Begitu. Nah, jadi jangan lupa. Jadi ketika teman-teman kuliah S2 itu ada dua muatan penting itu. Ya, jadi meningkatkan kualitas diri dengan harapan setelah meningkat itu lalu mendapat rekognisi, pengakuan, eh, penghargaan yang lebih dari masyarakat betapapun tidak saya minta, tidak kita minta gitu. Akan begitu. Misalnya apa sama sih misalnya ada dua orang ngelamar, yang satu S1 S1 dua, S1 dan yang lain S2. Pasti begitu menentukan gaji misalnya akan ada selisih, nggak mungkin sama. Ini gambaran gampangnya gitulah. Mau ngangkat kepala sekolah nih, pasti yang S2 lebih dipertimbangkan dibandingkan yang S1. Kenapa begitu? Karena kepala sekolah yang S2 itu akan jauh lebih dipercaya oleh masyarakat. Ini tanpa tahu kualitasnya loh ya. Tanpa tahu kualitasnya. Dibandingkan kepala sekolah yang S1. Itu loh harga-harga begitu loh yang itu antara lain tujuan kita kenapa kita sekolah, kenapa kita kuliah. Jadi nanti setelah selesai ini ya jangan berhenti. Terus saja ke S3 kan lagi pula di Unindra kan sudah ada. Biayanya juga murah meriah, tidak terlalu rumit juga karena lagi-lagi kan di Unindra semangatnya pertolongannya itu besar gitu loh. Sangat besar. Mungkin kalau di kampus lain itu yang namanya ketemu promotor tuh amit-amit susahnya gitu kan. Nah di Unindra enggak. Promotor lah yang meng-WA misalnya. Gimana perkembangan proposal Anda? Gitu. Kok ini 2 minggu nggak muncul? Gitu. Dan kampus lain terserah Anda mau bikin mau nggak bodoh di perguruan tinggi negeri apalagi seperti itu kondisinya. Nah di Unindra kan enggak. Nah semangat itulah yang saya pikir Unindra memiliki nilai lebih. Jadi di sisi kekurangan-kekurangannya itu nilai lebihnya ada di situ. Dan bukankah itu juga berkah bagi kehidupan, bagi kita-kita terutama yang memiliki beberapa keterbatasan kan? Begitu. Jadi apa ya, mensyukuri kehidupan ini ya memang butuh kecerdasan juga. Begitu. Jadi masukan saya tadi ada dua ya. Yang pertama soal diskusi, harapan saya seperti itu di mata kuliah ke depan mudah-mudahan seperti itu. Lalu tentang soal dampak artificial intelligence yang membuat kalangan muda cara berpikirnya maaf nih bahasa kasar saya lemot itu. Tolong kata-kata lemot itu dimaknai sebagai apa trigger pemicu yang luar biasa agar Anda marah. Ternyata saya dianggap lemot. Nah setelah begitu Anda marah. Nggak bisa. Lihat aja Pak Wid semester depan. Semoga kita ketemu lagi gitu kan di mata kuliah yang lain. Mari kita diskusi. Begitu saya tanya, ini menurut Anda apa? Ini Pak Wid. Wah, langsung jeger, jeger, jeger. Waduh, betapa bahagianya saya ketika melihat seperti itu. Tapi ketika saya tanya masih juga, ini sepi nih, ditanya jawabannya sepi. Ini sama juga. Berarti ini tidak ada perubahan gaya hidup, cara memperlakukan artificial intelligence secara bijaksana. Belum tercapai misalnya. Gitu. Ingat yang saya bicarakan tadi terkait dengan materi UAS, jadi tolong dipikirkan juga kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah berandai-andai menggunakan ChatGPT, artificial intelligence, Mbak Meta segala macam nggak usah dilibatkan ya di UAS ini. Sudah kerjakan aja semampunya. Yang utama adalah jangan sampai ada soal yang tidak diisi. Ya, jadi satu soal 25 menit, pertimbangkan tuh Bapak Ibu. Satu soal 25 menit, lihat jam, jangan asik aja satu soal 2 lembar. Begitu waktunya habis, ya baru selesai 2. Nah, nggak bijaksana itu. Strateginya nggak tepat. Begitu. Jadi waktunya dihemat satu soal 25 menit.
Soalnya tidak ada yang susah, semua terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama isu-isu aktual yang muncul di peradaban kita. Itu kurang lebih. eh, ada pertanyaan untuk saya sekali lagi tentang perjalanan kuliah kita ini atau apapun mungkin tentang rencana-rencana ke depan. Kebetulan kan saya kaprodi IPS. Jadi misalnya Anda ada kegambangan apa, silahkan aja disampaikan ke saya. Nggak ada masalah, Mas Haris di di grup ketua kelas nggak ada masalah Mas Haris ya, baik-baik saja ya, Iya Pak, aman. alhamdulillah ya. Nah nanti sekedar info nih di mata kuliah metode riset penelitian IPS, nanti di semester depan itu saya mengajari itu dan nanti dosen-dosen di mata kuliah itu akan saya kumpulkan. Ingat, ini ini krusial nih. Target kita itu kan selesai kuliah tepat waktu, ya, kuliah tepat waktu. Nah, kuliah tepat waktu itu terkait dengan mata kuliah metode riset, metode penelitian. Jadi kalau metode penelitiannya bagus, maka di semester berikutnya nih, proposal penyusunan penelitian itu semester 3 itu akan mulus dan di semester 4 tinggal melakukan revisi sedikit proposal itu bab 1, 2, 3. Lalu di semester 4 itu tinggal menyelesaikan penelitian dan bab 4, 5. Jadi upaya-upaya strategis itu akan saya mulai semester depan ini. Begitu. Nah, tolong Anda nanti hati-hati karena hambatan orang kuliah S2 itu hanya di tesis. Yang lain relatif mudah. Tidak ada masalah serius kuliah S2. Hanya tesis saja. Nah, tesis akan saya setting seperti itu. Jadi nanti misalnya di semester depan di mata kuliah metode riset penelitian itu, metode riset pendidikan itu, nanti Anda diminta untuk menyusun proposal ringkas. Proposal ringkas itu sekitar 15 sampai 20 halaman saja. Itu sudah meliputi bab 1, bab 2, bab 3. Pokok-pokoknya saja. Gitu ya. Jadi semester depan. Nah, dosen metode penelitian itu nanti akan saya kasih semacam apa ya, persepsinya kan saya setel lah supaya sama lah, variabel mana yang boleh dan mana yang tidak boleh misalnya itu nanti akan saya skenariokan seperti itu dan nanti setelah yang sekitar 15 sampai 28 itu nanti bagus di semester 3 tinggal menggemukkan itu, nambahin teorinya, eh, di bab 3 tambahin misalnya populasi itu apa, ditambahin definisinya bla 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 gitu loh. Lalu nanti populasinya siapa? Di Unindra itu tempat riset itu tidak boleh di satu sekolah ya. Minimal 2 sekolah dan populasinya lebih dari 500 siswa kalau siswa. Kalau guru enggak ya. Kalau guru plus minus sekitar 75 sampai 100. Begitu. Nah, setelah bab di seminar proposal clear, jadi nanti pada saat di semester 4 itu Anda sudah punya 2 pembimbing gitu. Sudah itu tinggal diskusikan sama pembimbing, pembimbing 1 dan 2 gitu. Silahkan aja didiskusikan, instrumentasinya dimatangkan, penelitian deh gitu loh. So, mudah. Sehingga 4 semester itu bisa kita tempuh dengan baik. Gitu harapan saya. Jadi sesuatu yang krusial itu sudah saya desain mulai semester depan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Begitu. Kalau ada persoalan apa terkait termasuk juga masukan-masukan, misalnya ada beberapa dosen yang luar biasa tidak bagus ngajarnya, misalnya Anda jangan sungkan-sungkan ngasih info ke saya, ya tidak apa-apa. Karena masukan itu adalah berkah bagi Unindra, berkah bagi saya. Saya makanya Pak Ferry, Buriana, Mas Haris memberikan masukan kepada saya itu berkah buat saya gitu. Pun untuk Unindra tentu saja kalau saya bisa memperbaiki itu kan berdampak pada Unindra kan.
Dan kalau berdampak pada Unindra apa akhirnya? Ya berdampak kepada outputnya, kepada lulusannya. Begitu kurang lebih. Jadi silakan aja kalau ada hal-hal yang unik disampaikan aja ke saya. Semua akan menjadi kebaikan buat saya ya. Jadi jangan takut gitu kalau sama saya. Enggak, saya orang yang asik-asik aja. Insya Allah saya bijak menyikapi berbagai persoalan, termasuk keluhan-keluhan mahasiswa itu saya tengahi. Misalnya ada dosen-dosen yang luar biasa, Pak. Bahasa saya luar biasa konyol. Luar biasa konyol itu gini, kapasitasnya biasa saja, dia pura-pura tegas gitu ya. Tegas banget, tapi kapasitasnya terbatas gitu. Dan yang mahasiswa S2 itu kan orang-orang dewasa tahu kan? Oh ini dosen ini kapasitasnya bagus, ini enggak kan tahu mahasiswa S2 gitu. Nah ada begitu misalnya, yaitu langsung saja ngomong. Saya ajak ngomong dengan bahasa saya, bukan bahasa preman, dengan bahasa saya. Dengan harapan beliau akan berubah. Dan itu sudah saya coba, ini ada 3 lah. Ada 3 orang itu sedang saya lakukan pendekatan-pendekatan itu. Dan alhamdulillah relatif berjalan. Begitu yang susah itu orang-orang yang sudah sepuh nih. Beliau merasa, oh, saya itu kan lebih senior dibandingkan kalian. Kalian tahu apa? Begitu, ada yang begitu. Tapi alhamdulillahnya saya itu punya satu kelebihan yang membuat mereka itu mungkin agak apa ya, khawatir sih bukan ya, agak sungkan dengan saya. Karena apa? Karena saya punya banyak jurnal Scopus. Itu aja. Mereka nggak punya itu. Kan dosen tidak banyak yang eh, mampu berkarya di level Scopus itu kan tidak banyak. Nah, saya punya jurnal Scopus banyak banget. Jadi mereka agak sungkan dengan saya dan apalagi saya seperti teman-teman ini kalau ngomong sangat lembut, menyentuh gaya psikologi saya lah. Ini kan klasikal, apalagi kalau individu, bahasa saya akan berbeda banget kalau individual. Apalagi punya target-target tertentu, insya Allah bisa saya kemas dengan baik. Jadi nggak usah khawatir, ada info-info yang menarik apapun, termasuk misalnya tentang promosi Unindra nih, kok promosinya tidak bagus nih, padahal mahasiswa diminta untuk membantu, mempromosikan, membantu, mengajak teman-teman kuliah misalnya, silakan. Apa aja intinya, silakan info-info itu disampaikan. Saya akan sangat senang hati dan berterima kasih untuk itu. Begitu ya. Akhirnya tidak terasa kebersamaan kita sudah berlangsung 4 bulan, 1 semester. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih, dan berbahagia bisa mendampingi Anda selama 1 semester. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan melalui kelas ini ada manfaatnya untuk Anda, dan mudah-mudahan juga berimplikasi kepada tempat Anda bekerja, tempat Anda menjalani hidup sehari-hari, lebih besar lagi kepada peradaban pendidikan dan umat manusia. Mudah-mudahan seperti itu. Harapan saya selalu sukses luar biasa untuk Anda, selesai tepat waktu dengan prestasi yang menakjubkan. Harapan saya seperti itu. Insya Allah kita ketemu lagi di semester depan, entah mata kuliah metode riset pendidikan atau psikologi pembelajaran, nanti kemungkinan di 2 mata kuliah itu bisa ketemu saya. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Selamat sore. Sama-sama. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak Pak wabarakatuh. Widodo, Makasih, sehat Pak. selalu. Oke, Terima sama-sama. kasih banyak, Bapak, Pak. sehat-sehat. Makasih ya, Bapak. Oke, Makasih Bapak, Ya, terima Bapak. kasih. Sama-sama. terima kasih Gitu ya, Bapak. sampai ketemu ya. Ya, Iya, Pak. Bapak. Oke, terima Ya. kasih. Pak kuliahnya, Saya Pak. izin keluar Zoom ya. Masih, Pak.